Natunun Ustaz Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita pada bulan lalu. Jadi setiap Sabtu ketiga itu adalah temanya atau sajian kopinya adalah bab ibadah. Ya. Nah, kemarin kita sudah bahas 3 prinsip ibadah dari 6 prinsip ibadah, dan lengkapnya nanti dalilnya ada dalam 2 buku saya, baik buku Kuliah Fikih Ibadah halaman 52 ataupun ada dalam buku Salat Sesuai Tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam halaman 7. Ya. Pada minggu Sabtu yang bulan lalu kita sudah membahas 3 prinsip. Yang pertama, mengingatkan kembali bahwa prinsip utama dalam ibadah adalah hanya menyembah kepada Allah semata. Ya, ini sebagai wujud mengesahkan Allah, at-tauhid billah. Ayat yang sering kita baca dalam sholat kita, Al-Fatihah, di sana ada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Yang kedua, ibadah itu tanpa perantara, langsung kepada Allah, langsung menyembah dan meminta kepada Allah, tidak lewat perantara. Itu kadang-kadang salah dipahami hadisnya, ya, minta sama orang untuk orang tertentu, ya, orang tertentu yang dianggap orang suci atau wali, ya, karena memang hadisnya memang mengatakan bahwa tangan orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah itu menjadi tangannya Allah juga, ya. Nah, kemudian lanjut di akhir, agak panjang hadisnya itu, permintaan apapun yang diminta oleh orang ini, maka Allah pasti mengabulkannya. Nah, sehingga orang-orang yang tidak berupaya untuk kopi sajadah ada di sana. Orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah itu kemudian, atau yang mengotori dirinya dalam hidupnya, dia tidak mau langsung minta sama Allah karena dirinya merasa dia orang yang kotor, ya, tidak suci. Lah ada wali yang doa-doanya saking dekatnya dia kepada Allah itu tidak ada halangan, tidak ada hijab, pasti dikabulkan. Nah, sementara dia juga mendapatkan hadis bahwa bagaimana mungkin seorang bisa dikabulkan doanya manakala dalam kehidupannya, ya rambutnya kusut, pakaiannya kotor, makanannya makanan haram,
maka bagaimana mungkin Allah bisa mengabulkan doanya? Oh, kalau begitu saya tidak usah berdoa langsung. Minta sama wali aja. Ya. Sebenarnya saling mendoakan itu bagus. Ya, tapi tidak usah mengkultuskan orang tertentu. Hadisnya itu sebenarnya itu meminta kita untuk memperbaiki diri dulu, mensucikan diri kita dulu, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang haram. Karena yang kita mau dekati adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci. Ya, tidak mungkin kita makhluk yang kotor dikotori dengan maksiat itu kemudian misalnya kita misalnya, maaf ya, naudzubillah, mudah-mudahan tidak ada jamaah ini ya, maksiat korupsi pakai bismillah pula, semoga tidak diketahui oleh KPK ya. Nah, orang konangan tidak connect memang, atau main judi ya. Nah, kemudian ojo curang loh yo, curang itu dosa. Ya, dia sendiri judi itu dosa. Bismillah menang, nggak bismillah menang, ya, tidak connect, ya. Nah, karena dia merasa dirinya kotor, dia minta yang lain. Padahal maksud hadis itu bersihkan diri kita seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah, langsung minta sama Allah. Ya, jangan kita terus tenggelam dalam kemaksiatan, tapi berupaya untuk bertaubat. Nah, lalu kita minta sama Allah. Yang berikutnya adalah ibadah harus ikhlas. Jadi hadis yang kemarin kita singgung, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali jika dilakukan dengan ikhlas karena Allah. Jadi kalau kita minta sama Allah, ya, menyembah kepada Allah memang karena Allah, maka Allah memberikan pahala, barokah, ampunan kepada orang, karena yang menggerakkan dia beribadah adalah karena Allah, bukan karena yang lain. Tapi kalau karena yang lain, ya silahkan nanti di akhirat minta sama yang menggerakkan Anda untuk beribadah. Ya, ini hati-hati. Jadi harus ikhlas, semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Jadi di sini hati-hati, sini tipis ya. Apa yang menyebabkan kita sholat taraweh, apa yang menyebabkan kita sholat wajib? Coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah karena apa yang menyebabkan kita hijrah misalnya? Ya. Jadi apakah karena Allah atau karena yang lainnya? Karena nanti di situ pertimbangannya berat, diperhatikan oleh Allah yang menyebabkan kita melakukan ibadah itu. Nah, itu yang kita singgung pada Sabtu bulan lalu, Sabtu ketiga. Sekarang kita masuk pada yang keempat. Prinsip ibadah yang keempat adalah harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan." Barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Tuhannya, Tuhan yang selama ini dia sembah, dia harapkan ridhonya, maka syaratnya adalah falyamal amalan shalihan. Dia harus melakukan amal yang salih. Salih itu adalah baik, tapi baiknya karena pas, cocok sesuai dengan yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya. Itu salih, baiknya karena cocok. Ya, sama dengan istri soleha, itu baiknya karena dia cocok dengan maunya Allah, Rasulnya, suaminya, mertuanya. Ya,
Itu soleh itu. Jadi dia itu kalau tidak ketemu sama mantunya piye ngono lho itu. Ya, ada yang kurang. Pas dia sakit melihat mantunya langsung sembuh. Wah itu cocok ini. Ya, obat ini ya. Tidak malah sebaliknya teko meneh. Ya. Nah, hati-hati. Itu solih. Anak solih itu juga begitu. Anak yang sesuai dengan yang dimulai oleh Allah, Rasulnya, orang tuanya, dan cocok dengan teman-temannya. Siapapun yang dia ajak bergaul, ya, nyenengke, ya itu. Jadi itu amal solih, amal yang sesuai dengan yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya, tapi ada syarat, ya. Wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Namun dia tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Kapanpun dia persekutukan Allah, maka tidak ada nilai dari ibadah yang kita lakukan selama ini. Muspro, sia-sia. Ya, jadi ini hati-hati. Ya. Nah, apa itu amal yang soleh? Contohnya, maaf ya, ini karena contohnya kita akan mengambil karena ini jelang Ramadan. Nyadran, ziarah kubur, itu sunnah betul? Sunnah. Ya, ziarah kubur itu sunnah. Ya, banyak hadisnya. Dulu memang dilarang, kata Nabi SAW. Ya, inni nahaitukum, saya dulu melarang itu ziaratul kubur. Ya, tapi sekarang saya membolehkan, maka berziarah. Fa innaha tudzakirul maut, karena sesungguhnya ziarah kubur itu mampu mengingatkan pada kematian, mampu mengingatkan kepada akhirat. Ya, besok-besok kita yang dimakamkan. Nah, itu. Jadi siap-siap, karena apalagi kematian kan tidak pernah ada pengumuman. Tiba-tiba adanya pengumuman di masjid. Tidak ada pemberitahuan dari malaikat. Ya, tidak ada pemberitahuan dari malaikat. Maka yang paling bagus adalah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu bertakwa dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun, karena kematian bisa datang kapan saja. Ya, jangan gambling, jangan berspekulasi. Ya, maksiat, mudah-mudahan malaikat maut tidak ngampiri. Ya, naudzubillah, itu namanya berspekulasi. Ya, jadi ini. Nah, tapi adakah tuntunan untuk ziarah kubur setiap jelang Ramadan? Cari hadisnya tidak ketemu. Ya, tapi itu tradisi, Pak. Ya, tradisi, sekali lagi boleh, semuanya boleh. Al aslu fil adat al ibahah. Hukum asal dari tradisi semuanya boleh. Hatta yakuma dalilun ala tahrim, hingga ada dalil yang melarang. Ada nggak yang melarang? Oh, kalau dalam masalah adat, muamalah, selama tidak ada yang melarang, lanjutkan. Nah, cuman sekarang apakah mereka ini menganggap sebagai tradisi atau ibadah? Oke, jadi di situ hati-hati. Ziarah kubur itu bagus, apalagi bagi orang yang tidak pernah ziarah kubur. Untungnya ada tradisi 1 tahun sebelum masuk Ramadan ziarah kubur. Bagus sih menurut saya. Tapi jangan hanya tahunan, ya. Ini cocok bagi orang yang memang jarang, atau bahkan mungkin dalam 3 tahun mungkin dia tidak pernah juga ziarah kubur, ya, menziarahi makam bapak ibunya yang membesarkan dia, ya, sekedar membersihkan dan mendoakan. Coba, jadi mendoakan pada saat sholat bagus, bagus, rutin. Tapi mendatangi kuburan itu untuk zikrul maut, itu sunnah itu. Tapi tidak ada waktu khusus untuk jelang Ramadan. Padusan, ya, ini padusan mandi itu jelang puasa juga. Ada nggak tuntunan mandi jelang puasa? Tidak ada hadisnya, tidak ada hadisnya. Tapi bagus. Saya tidak mau katakan khususnya bagi yang jarang mandi, nanti jadi masalah gitu. Ya,
bagus ya. Tapi menurut saya kadang-kadang tradisi itu tempatnya yang keliru ya. Mandi itu ya kalau misalnya hadas besar ya, sunnahnya kalau mau Jumatan ya, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya dikhususkan jelang masuk Ramadan, tidak ketemu hadisnya gitu ya. Nah, itu tentang mandi ya. Tapi kalau mau dinikan saya ya silahkan lah, itu tradisi yang terjadi di masyarakat. Toh tidak ada juga yang melarang. Itu karena kaidahnya beda kalau itu masalah ibadah ya. Nah ini hati-hati, jangan menambah-nambah dalam masalah ibadah, tapi jangan juga mengurang-ngurangi dalam masalah ibadah. Nanti bisa masuk dalam kategori bid'ah. Apalagi ibadah mahdhah, ibadah khasah, ibadah khusus. Apalagi itu masalah sholat. Karena Nabi SAW sudah bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, saya ya beberapa ini kan karena memang disertasi saya tentang metode tarjih ya, saya coba lihat hadis-hadisnya. Salah satu temuan saya, ini minta maaf, tapi saya sudah sampaikan kepada teman-teman majelis tarjih, doa tambahan Rabbil malaikati warruh itu saya menemukan hadisnya dhaif jiddan munqati'. Tapi subhanal malikil quddus 3 kali hadisnya sahih ya. Riwayat An-Nasa'i, Ahmad, Abu Dawud, As-Sijistani ya, kemudian Al-Baghawi itu sahih. Tapi tambahan Rabbil malaikati warruh itu munqati', bahkan yang panjang yang melalui Daraqutni dengan Al-Baihaqi itu dhaif dan ada namanya pemalsu hadis. Terus apa yang diinikan? Ya itu aja subhanal kudus. Ada bacaan subuhun kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Gimana tuh hadisnya? Enggak ada hadisnya. Enggak ada hadisnya. Terus yang ada gimana? Pernah juga dengar subuhun kudus Rabbul malaikati warruh. Itu doa ruku dan doa sujud. Bukan doa setelah salat witir. Ya. Ini. Wah, terus yang mana? Yang itu saja, yang sesuai dengan yang dicontohkan kata ibadah. Ya, jadi jangan ditambah, jangan juga dikurangi, yang pas saja. Ya. Kadang terdengar subhanal malikil ma'bud, pernah dengar? Subhanal malikil mawjud. Saya tidak mengatakan ini ya. Cuma itu tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Ya, nanti jam 8 PDM Sleman mengadakan pelatihan seperti yang pernah kita lakukan Pak Imam ya, pelatihan takhrij hadis melalui Maktabah Syamil insyaallah ya, jam 8 nanti bagi para mubalik. Jadi jangan sampai Muhammadiyah yang menyatakan dirinya ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah, tapi hadis-hadis yang disampaikannya hoax ya, hadisnya malah palsu, tidak boleh. Yang berita yang lain saja, yang hoax kita tidak boleh ikut menyebarkan. Apalagi itu hadis. Kata Nabi SAW, berdusta atas namaku beda dengan berdusta atas nama orang lain. Sama-sama berdosa, tapi yang kualitas dosanya berat. Kalau berdusta atas nama Nabi, itu neraka, kontang. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, dia menempati tempat duduk dari neraka, sengaja berdusta. Yang kelima, seimbang antara unsur jasmani dengan rohani. Ya, kalau bu rohani ada di sini ya, jasmani yang kita seimbang. Dia harus ini. Ketika jasmaninya terlalu berat, rohaninya tidak, nggak pernah terjadi dalam Islam. Ya, puasa ini saja sampai Allah katakan waliyas saum, itu berarti ada unsur rohani, karena memang seperti disampaikan pada awal pertemuan pertama, memang Allah ciptakan kita dari unsur materi. Setelah tercipta unsur materi, barulah Allah tiupkan rohnya kepada manusia. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, atau wa nafakha fihi min ruhi. Jadi apa namanya?
apabila aku telah sempurnakan penciptaan manusia, aku tiupkan ruhku ke dalam diri manusia. Makanya kalau mau menjadi manusia berimbang, ya di samping memberikan konsumsi materi, jasmani, itu harus memberikan konsumsi rohani pada diri kita. Itu kalau mau menjadi manusia seimbang. Ya. Kalau hanya jasmani, tidak akan pernah selesai hidup ini. Tidak akan pernah kita menemukan kepuasan. Nah, ibadah juga begitu. Ya. Tidak boleh jasmani rohaninya terlalu full. Di masjid saja malah diusir oleh Umar bin Khattab. Ya. Pergi kamu. Harta itu tidak akan turun dari langit kalau kamu tidak pernah bekerja. Ya. Itu. Pergi kamu, diusir. Ya. Nah, kemudian kita lihat ayatnya, wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah. Cari, ya, cari negeri akhirat yang Allah berikan berupa negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Namun jangan kamu lupakan nasibmu, bagianmu selama hidup di dunia. Al-Qasas 77. Ya. Jangan lupakan. Jadi hidup harus seimbang. Doa kita saja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ya Allah, atina, berikan kepadaku fid dunya, di dunia kebaikan. Itu berimbang, dunia baik, wa fil akhirah hasanah. Akhirat juga baik. Tapi yang penting dari semuanya itu wa qina adzabannar. Jaga kami dari azab neraka. Jangan sampai kegiatan kita di dunia, kegiatan cari nafkah kita di dunia, ya, menjalani hidup di dunia itu menyebabkan azab. Karena azab itu sebenarnya ada dua. Azab ketika di dunia, ya, azab ketika di akhirat. Yang paling pasti itu adalah azab ketika di akhirat. Tapi di dunia mungkin kita mencicipi, manakala kita tidak mengisi diri kita dengan ilmu pengetahuan. Ya, manakala kita tidak bekerja sama dengan yang lain. Itu. Nah, jadi ini yang kelima. Dan yang terakhir adalah mudah dan meringankan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Syariat yang diciptakan oleh Allah mesti sudah sesuai dengan porsi kemanusiaan manusia. Tidak akan pernah kita temukan ada perintah ataupun larangan di luar kapasitas manusia. Kenapa? Karena Allah Sang Khalik sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, tentu dia yang paling tahu tentang apa yang terbaik bagi makhluknya. Nah, salah satu perintahnya adalah puasa. Ya, puasa. Puasa itu wajib pada bulan Ramadan. Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah supaya kita terpelihara hubungan kita dengan Allah dan terpelihara hubungan kita dengan sesama manusia. Itu intinya. Tidak semua hal itu bisa kita raih di dunia ini. Kadang hanya tinggal keinginan, tapi banyak keinginan kita yang alhamdulillah bisa kita raih. Tapi kenapa kita bisa meraih keinginan itu? Karena ada kekuatan kita dalam mengendalikan diri, ya, mengendalikan emosi, ya, mengendalikan. Makanya yang dilarang itu adalah hal-hal yang sebenarnya diwajibkan dalam waktu tertentu, tapi di stop dalam kondisi tertentu dalam rangka latihan pengendalian diri. Nah, itulah la'allakum tattaqun. Itu tujuannya puasa. Nah, kalau
Guru saya dulu ada Pak Jinda Tamimi waktu di Muallimin itu malah dia mengatakan bukan sholat tujuan Allah memerintahkan kita, bukan puasa, ekstrimnya begitu, tetapi supaya kita mampu memiliki akhlak yang tinggi, yang mulia. Nah, kapan itu? Ketika semua yang dilakukan karena Allah, tidak ada pamrih. Ya, non Muslim itu adalah makhluk Allah juga, cuman dia beda pilihan. Ya sudah, dakwah terus berjalan, kita tetap ngajak mereka, tetapi tidak boleh ada pemaksaan. La ikrah fid din, apalagi penzaliman terhadap orang yang berbeda keyakinan. Itu sudah menyalahi fitrah yang ditetapkan oleh Allah kepada makhluknya. Nah itu, jadi kita lihat selalu saja ada kemudahan, ada keringanan, ada rukhsah yang ditawarkan Allah dalam syariat-syariatnya. Jika misalnya berpuasa atau misalnya kita melaksanakan syariat itu kemudian terkendala karena sakit, karena dalam perjalanan yang umumnya kata Nabi SAW perjalanan itu adalah sebuah siksaan, ya, selalu saja ada jalan keluar. Sholat bisa harus berdiri, itu qiyamnya rukun, tapi dalam kondisi tertentu karena tidak bisa berdiri karena sakit, maka tuntunannya duduk. Karena tidak bisa duduk, berbaring. Ya, begitu seterusnya. 4 rakaat ketika dalam perjalanan didiskon, ya, didiskon menjadi 2. Ya, ada lagi enggak yang satu? Oh ada. Ketika perang, ya, itu malah bisa cuma 1 rakaat saja. Ya, mau 1 rakaat, ya mudah-mudahan jangan perang lah. Tapi tidak mungkin, ya, adanya 4-2. Puasa juga begitu. Kalau misalnya dalam kondisi maridun au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, sekarang Bapak Ibu masih punya utang puasa. Hati-hati, ya, ini sering saya ingatkan, ya. Kalau masih ada utang puasa segera dilunasi. Tenang saja, Aisyah radhiyallahu anha itu pun melunasinya pada saat-saat Sya'ban ini. Tuntas pelunasan hutangnya. Bukan berarti beliau tidak sholat, tidak puasa sunnah. Ya, beliau ya puasa sunnah juga. Ya, cuman kan waktu pelunasan kan 11 bulan. Ya, kalau bisa jangan nabrak tahun depannya. Kalau bisa, ini tinggal berapa nih? 2 minggu lah. 2 minggu nanti tidak makruh berpuasa pada sehari sebelum atau 2 hari sebelumnya. Jadi kalau bisa ditinggalkan puasa itu, ya. Kecuali kalau dia sudah terbiasa. Misalnya Daud gitu, pas nabrak yang sehari sebelumnya lanjutkan, ya. Atau misalnya Senin Kamis, ya. Tapi kalau bisa itu ditinggalkan. Nah, kecuali juga nyaur utang, ya, gitu. Jadi utang puasa itu, karena saya belum menemukan ada riwayat sahabat atau istri Nabi SAW itu melompat, ya, melampaui berhutangnya sampai tahun berikutnya. Ya, ada ustazah, saya dengar betul itu. Bagaimana kalau misalnya lanjut belum lunas? Ya, ada juga yang nanya kemarin saya. Ya, Ustaz, saya ditanya, istri saya ini hamil 6 bulan. Nah, terus dia belum lunas utang, masih ada utangnya, tapi belum sempat disaur. Nah, sebentar, ini hamilnya apa terus menerus? Kan ada yang kesundulan, ya, ada kesundulan. Maksud saya 2 tahun sebelumnya apakah dia juga hamil? Karena kan lanjut menyusui, ya. Nah, kalau itu apa namanya? Solusinya, ya, fidyah, memberikan makan pada 1 orang miskin. Fidyatun ta'amu miskin, 1 orang miskin. Karena dia meninggalkan 1 bulan,
maka 1 bulan itu. Kalau ini sekarang misalnya 30 hari misal, ya, maka dikalikan saja 30 kali 0,6 kilogram, 18 kilo, ya. Nah itu. Nah saya tanya, bagaimana? Apakah dia maksudnya kehamilannya berlanjut? Oh enggak, dia sudah beberapa tahun yang lalu. Nah kalau seperti ini, ya, kalau seperti ini maka harus segera dilunasi. Tapi sudah 6 bulan ya Ustaz. Waduh, sudah 6 bulan. Begini, saya pernah survei. Saya kebetulan mengajar angkulan, kelasnya Bu Ani itu ya, Pak Supri. Pernah ngajar dan saya survei sama mahasiswa itu. Karena rata-rata kan sudah bidan dan sudah berkeluarga. Ibu-ibu, bukan bapak ibu. Karena semuanya ibu-ibu. Ibu-ibu, saya mau tanya, siapa yang biasa berpuasa pada saat hamil? 3 orang angkat tangan dalam satu kelas yang jumlahnya sekitar 30-an, 25. Yang lain tidak puasa. Ada kendala kesehatan pada diri yang 3 itu? Alhamdulillah tidak. Oke. Alhamdulillah. Tapi kalau sunnahnya itu disuruh untuk buka bayar fidyah saja. Karena kita dilarang meninggalkan generasi yang lemah. Oke, ibu mungkin kuat. Tapi janinnya membutuhkan nutrisi yang terus menerus. Ya. Tapi sehat enggak bayinya? Sehat, alhamdulillah. Kondisi seseorang beda-beda. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kayak teman saya juga ada, Ustadz juga, itu terus gitu, istrinya sudah 7 tahun tidak puasa karena hamilnya berkelanjutan. Iya. Nah, kalau itu ya. Nah, kalau kasusnya Mas, saya bilang tidak, dia itu bisa melunasi tapi terlanjur ini, dan sebelumnya juga kosong gitu. Jadi caranya gimana? Ya harus berpuasa, ya harus berpuasa, ya. Ada yang kemudian menyatakan double, bayar dulu nanti kemudian puasa. Adakah satu ibadah yang ditinggalkan dia punya 2 konsekuensi, ya, double gitu, ya, bayar fidyah dan nanti bayar lagi pakai itu? Menurut Tarjih Muhammad ya tidak. Saya juga berpendapat iya tidak ada. Walaupun di internet kalau kita lihat ada yang double itu, ya. Nah itu saya kira. Baik, matur nuwun. Sekarang kita buka tanya jawab. Ada waktu cukup, ya cukup 5. Kopi dulu. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang tertulis bisa. Monggo. Ada, silakan. Oh iya. Oh silakan Ibu. Monggo. Bisa mic-nya sampai sana atau sampai di tempatnya Pak Aziz? Oh bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan waktunya sedikit untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan ziarah kubur. Sebelumnya alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang yang solih-solihah. Mudah-mudahan pertemuan ini tidak hanya sekedar di sini, tapi bertemu juga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang saya tanyakan Pak tentang ziarah kubur, tadi telah disampaikan bahwa yang dulu ziarah kubur itu dilarang oleh Nabi ya. Itu pertama, kenapa? Kemudian selanjutnya sekarang disunahkan. Tapi pada kenyataannya banyak sekali sekarang orang-orang yang melupakan untuk ziarah kubur, sehingga di kuburan itu bahkan kotor sekali.
Dan katanya Pak Ustadz juga di makam itu tempat-tempat suci. Nah, yang saya tanyakan sikap kita bagaimana terhadap orang-orang yang seperti itu, bahkan sampai merupakan orang tuanya juga. Mungkin demikian pertanyaan. Bila saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun. Iya. Saya orang tua saya di Makassar ya, di Baru. Ada makam keluarga ya punya bapak. Saya setiap kesana itu betul. Mungkin karena jarang diziarahi itu, rumput, tumbuh, semak-semak luar biasa. Jadi kalau kita misalnya datang sana ya baru dibersihkan. Sebenarnya kalau kata Nabi SAW, ziarah itu seakan orang jalan ke taman surga untuk zikrul maut. Tapi yang kita lakukan apa? Hanya setiap tahun. Ya, makanya saya katakan jangan setiap tahun, itu sudah gondrong banget tuh. Sudah semak-semaknya luar biasa. Ya. 2 tahun saya sudah tidak bisa balik karena pandemi. Ya. Tapi setiap sekali tidak pernah saya selalu mendoakan baik setelah sholat, hampir setiap ba'da sholat, dan kalau di sana mengingat kebaikan orang tua, bapak ibu. Kalau bapak ibu dulu tidak memaksa saya untuk masuk pesantren, saya tidak tahu bagaimana kehidupan saya. Karena maaf, Makassar itu ya Anda tahu lah, apalagi tempat saya itu. Tempat saya itu ya kampung saya itu terkenal itu. Daerah itulah. Sampai saya juga anak-anak ya Allah ya Rabbi. Ya. Saya masih SD itu. Masih kelas 5 SD. Dah segini aja uangnya. Dah cuman tidak ada 100 perak lah. Tapi sudah diajak seperti itu, alhamdulillah. Alhamdulillah saya hidup di lingkungan keluarga yang baik. Kemudian dipaksa tapi akhirnya dengan ikhlas diterima untuk nyantri. Ya, lebih bagus begitu. Memang rindu sih, siapa yang tidak rindu sama anak. Tapi nanti siapa yang mendoakan bapak ibu kalau bukan anak kita? Atau anak yang kita angkat, kita rawat sejak masih kecil, siapa yang mendoakan kita? Siapa yang mendoakan Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Orang lain? Nah, makanya saya sering tanya, apakah bapak ibu ketika meninggal sudah siap? Ada enggak yang mendoakan? Dalam satu, ya pernah juga saya ceritakan, dan itu berulang kali saya ceritakan. Saya masukkan anak saya pesantren, ketemu sama orang tua itu. Saya iseng aja tanya, Pak, jauh-jauh ngapain? Ya anaknya satu lagi, ya ngapain masukkan di pesantren? Jauh lagi. Jawabannya sederhana, supaya besok kalau saya meninggal ada yang mendoakan saya. Itu aja. Itu aja. Langsung nangis saya. Lah kita ini besok-besok kalau meninggal ada nggak yang mendoakan kita? Ada nggak? Amin. Amin. Mudah-mudahan ada. Tapi bagaimana mau mendoakan kalau anak kita sudah tidak dipesantrenkan, di rumah juga tidak dididik dengan agama. Kalau di sini di Bode ada Ustadz Banu, ya itu pun agak berhenti karena pandemi. Ya, coba ada nggak? Kalau saya memang ada punya 2 tujuan, ada yang mendoakan saya, ya, dan kemudian ada yang melanjutkan kebaikan-kebaikan saya. Makanya semua anak saya pesantren. Setelah itu nanti setelah SMA silahkan mau pilih apa saja silahkan. Yang penting dasarnya sudah bagus dulu. Pondasinya bagus, karena kalau pondasinya lemah, waduh, digoyang dengan sedikit saja, dengan gempa yang mungkin hanya sekitar 5 skala Richter, ya, dia sudah roboh. Makanya pondasi harus kuat. Nah, pondasi itu agama, gitu ya. Jadi ini, ya terima kasih Ibu sudah ini kan. Jadi ya kalau bisa kita ziarah kubur, kita cabut-cabut rumput kita. Kalau perlu tidak sempat ya minta sama yang lain. Kalau itu untuk kuburan, kalau bisa kita sendiri aja. Ya,
Makanya saya katakan saya tidak menafikan tradisi ziarah kubur nyadran itu. Saya tidak menafikan. Tapi kalau Anda tanya misalnya adakah hadisnya setiap Ramadan, jelang Ramadan ziarah kubur, tidak ada. Ya, itu seminggu saja, 2 minggu saja sudah tumbuh rumput yang luar biasa. Ya, gitu saya kira. Monggo yang lain. Monggo Ustaz Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering saya jumpai karena saya selaku pembina rohani di rumah sakit itu ketemu dengan ibu-ibu yang pertama kadang tidak punya suami. Yang kedua mungkin sudah berkeluarga lama tapi tidak punya anak. Nah kan gelisah Pak, siapa yang mau mendoakan kalau seperti itu? Sering jadi bahan ya pokoknya baik dengan siapa saja. Saya biasanya masa begitu dengan pasien itu. Nah solusinya bagaimana yang sebenarnya dengan sunnah kalau kita ada punya keturunan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu antara lain yang ini. Mungkin dia tidak mengambil jalur itu ya, jalur lewat anak untuk melanggengkan kebaikannya, untuk mendoakan. Tetapi kan ada peluang seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, dia punya anak angkat. Walaupun anaknya sendiri ada. Ya, seperti pada masa Kiai Dahlan itu juga ada beberapa yang tidak punya keturunan, tapi apa yang dilakukan? Banyak tuh orang-orang yang terlantar yang kemudian dia bisa angkat. Dia rawat, dia didik. Saya ke panti asuhan kadang-kadang ada yang datang begitu. Dulu karena saya pernah tinggal di panti asuhan pada saat menikah awal dulu, ya. Nah, saya kemudian beberapa minggu yang lalu saya tanya, sekarang anak itu di mana? Sekarang alhamdulillah sudah jadi dokter. Ada 2 anak dokter, suami istri dokter, datang ke panti asuhan, diambil masih kecil. Mana tuh si Fikri itu? Oh sekarang sudah jadi dokter di Jakarta, alhamdulillah. Kok piye ceritanya? Ada yang mengambil. Dokter tidak punya anak, diambil 2 sekaligus, dia rawat, dia alhamdulillah. Kayak begitu lah. Jadi ya bapak keluarga saya itu ada berapa ya? Ada 12 sebenarnya. Saya bersaudara. Makanya kalau saya ke Jogja tidak hilang-hilang amat lah di Makassar. Masih banyak ya cadangannya. Tapi alhamdulillah yang mengaku orang tua bapak ibu kami sebagai orang tuanya itu banyak itu. Pada saat meninggal pada datang tuh semua. Kenapa? Karena itu tadi tidak ada kos-kosan di tempat kami, tidak ada. Siapa saja yang mau datang dari kampung asal mau sekolah dibiayai, dikasih tempat. Kurang rumah kami, bangun rumah lagi. Kurang rumah kami, bangun asrama. Iya sampai segitunya. Sekolahkan. Habis beras, ambilkan beras itu. Itu kan, ya. Saya menceritakan ini kadang-kadang saya belum apa-apanya, ya. Tapi mungkin kemudahan yang saya dapatkan karena dari orang tua kita, camkan itu kebaikan orang tua kita. Saya kadang-kadang, loh kok mudah sekali ya. Yang lain kok sulit itu. Karena kebaikan orang tua kita. Karena itu tidak pernah lepas. Jadi orang tua itu berinvestasi, ya. Nanti orang tua kita tetap berdoa, ya Allah ringankan bebannya anak-anakku. Ya, jadi gitu. Makanya birrul walidain mendoakan terus itu. Ya, itu kira-kira. Nah, kalau tidak ada ambil jalan lain untuk bisa menutupi itu semua. Ya, karena banyak sekali sebenarnya subulus salam, jalan-jalan menuju keselamatan. Mungkin kalau tidak itu sedekahnya dikencengin. Sedekahnya yang strategis. Saya di Muallimin lagi membangun tuh. Itu nanti kader. Nah, masih ingat kan kisah siapa yang paling prioritas untuk masuk surga? Ternyata dari santrinya yang sekarang jadi ustadz santrinya ada yang mengajar, kemudian setelah itu ternyata yang memfasilitasi, yang membangun. Kita tidak bisa ceramah, ya, tapi kita bisa membangunkan. Saya 100 juta saya titip untuk pengembangan pesantren. Yang saya yakin dia akan mendidik penceramah-penceramah. Ya, nah itu yang kita. Jadi jalannya memang macam-macam. Yang kecil-kecil, subhanallah, alhamdulillah, innallaha akbar. Apalagi, ya, sedekah, menghilangkan duri yang ada di jalan, sedekah. Ya, menghilangkan sampah yang ada di jalan, sapu-sapu
bukan hanya pekarangan dia, tapi pekarangan tetangga juga dia sapu. Ya, tidak cukup memelihara ikan sapu-sapu, karena dia tidak bisa jalan-jalan ke rumah tetangga. Nah itulah, jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita bisa tanam, kita bisa lakukan. Ya, tapi semuanya lakukan karena Allah. Semuanya lakukan karena Allah. Jadi niat dan caranya itu kuncinya. Caranya harus baik. Niatnya jangan hanya sekedar niat yang baik, tapi caranya tidak baik. Ya, memberi orang tapi dengan umpatan kata-kata. Oh, kere, coba wah, ada tuh yang saya lihat tuh. Orang kaya kalau mengambil orang, memberikan sedekah pada orang-orang miskin, dia lempar uang tuh. Wah, datang lagi. Wah, memang banyak. Tapi enggak masuk. Menyakitkan hati orang. Itu ada Qur'annya itu. Ya, ada Qur'annya. Jadi kalimat yang baik juga. Ya, gitu ya. Baik, ada lagi? Ada pertanyaan tertulis ini. Oh, gitu. Jika pada bulan Ramadan melakukan hubungannya suami istri, padahal dia tidak tahu hukumnya, Tidak tahu? tidak tahu hukumnya, maka bagaimana hukumnya? Malam siang lah. Ya. Nah, ini ada pertanyaan, itu malam atau siang? Karena pertanyaannya, kalau melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, sebentar, hubungan suami istri, itu suami istri sah atau tidak? Oh, karena kalau suami istri tapi dia tidak sah, mau bulan Ramadan tidak bulan Ramadan tetap aja haram, dosa besar. Kalau dia dalam hukum Islam, kalau dia sudah menikah maka rajam, karena ada fasilitas untuk menyalurkan hasrat seksualnya, ya, nah, tetap aja haram. Tapi kalau misalnya ada beberapa mahasiswa menyalurkan, dia berzina, itu hukumannya dijilid, tapi jangan difotokopi. Dijilid itu dicambuk 100 kali lalu diasingkan selama 1